Halo, di sini kami akan membahas tentang zaman batu baru atau Neolitikum. Zaman batu baru adalah periode penting dalam sejarah manusia, menandai peralihan besar dari gaya hidup nomaden menjadi menetap. Pada masa ini, manusia mulai mengembangkan teknologi pertanian dan peternakan yang membawa perubahan signifikan dalam cara mereka hidup. Manusia diperkirakan mulai benar-benar beralih ke gaya hidup menetap sekitar 8000 SM, di mana pada saat itu, zaman es sudah benar-benar mencair. Ini membuat tanah menjadi lebih subur, sehingga dapat digunakan untuk bercocok tanam. Kota-kota pertama dibangun, contohnya Jericho, yang pada masa ini berkembang menjadi desa seluas 10 hektar. Jericho adalah kota pertama dengan rumah yang dibangun dari tanah liat, dan juga menjadi kota pertama dengan bukti tertua pertahanan kota, buktinya berupa menara pengawas. Di Timur Tengah, kambing mulai diternakan dan gandum mulai ditanam. Karena mencairnya semua es, ketinggian air laut meningkat, sehingga jembatan darat di Siberia tertutup. Ini membuat imigran dari Siberia terisolasi. Waktu berakhirnya zaman ini berbeda-beda, tergantung wilayah. Beberapa suku terpencil masih mengalami masa Neolitikum, bahkan hingga sekarang. Neolitikum atau zaman batu baru dimulai ketika manusia mulai mengasah dan menghaluskan beberapa peralatan batu mereka setelah menyumbingnya. Zaman batu baru dimulai kurang dari 10.000 tahun yang lalu. Peta Eropa di periode ini menampilkan garis besar hampir sama dengan peta sekarang. Inggris Raya dan Irlandia saat ini terpisah dari benua Eropa oleh perairan dangkal Laut Utara, terusan Inggris, dan Laut Irlandia. Dikarenakan tenggelamnya wilayah Mediterania, Spanyol dan Italia tidak lagi terhubung dengan Afrika Utara oleh jembatan daratan. Tanaman-tanaman yang tumbuh subur di zaman Paleolitikum yang lebih dingin memberi tempat bagi hewan-hewan iklim sedang, dan hutan-hutan luas mulai menutupi apa yang sebelumnya berupa padang rumput tanpa pepohonan, badak berbulu, mamut berbulu, dan beruang gua menjadi punah, domba jebat dan rusa kutub menyingkir ke garis lintang Arktik, sementara kuda Nil, gajah, dan binatang-binatang mamalia besar lainnya menemukan jalan mereka ke wilayah tropis. Binatang-binatang yang dihubungkan dengan manusia Neolitikum merupakan spesies yang familiar, kecuali rusa besar, babi hutan, dan bison Eropa. Akan tetapi belum diketahui seperti apa manusia Paleolitikum, mungkin telah punah, mungkin telah mengikuti lembaran es yang menyusut dan rusa kutub menyingkir ke arah timur laut masuk ke Siberia dan Arktik, atau mereka mungkin bertahan di lokasi lama mereka dan berbaur dengan manusia Neolitikum yang menginvasi mereka. Para pendatang baru ini rupanya berasal dari Asia Barat dan Afrika Utara, dan secara perlahan menyebar ke seluruh Eropa. Manusia Neolitikum masuk dalam golongan ras putih, white race. Darah mereka mengalir di pembuluh manusia Eropa modern, yang merupakan keturunan utama mereka. Pengetahuan tentang zaman Neolitikum berasal, tidak hanya dari berbagai hal yang terkubur di dalam tanah seperti di gua-gua Paleolitikum, tetapi juga berasal dari sisa-sisa yang ditemukan di dekat atau di atas permukaan tanah atau dalam gundukan sampah dan tempat-tempat pemakaman. Di sepanjang pantai Baltik terhampar gundukan tulang dan cangkang yang menunjukkan tempat itu sebelumnya adalah tempat linggal manusia kuno. Kitchen Midden, ini kadang-kadang panjangnya 1000 kaki dan lebarnya 2 hingga 300 kaki dan tinggi 10 kaki. Peralatan dari batu, tulang, dan kayu, bersama-sama dengan pecahan-pecahan gerabah dan barang-barang karya manusia lainnya ditemukan di Kitchen Midden ini. Swiss memiliki sisa-sisa penghuni danau yang untuk perlindungan dari musuh-musuh mereka, tinggal di atas danau di gubuk mereka yang ditopang oleh tonggak-tonggak yang ditancapkan ke dasar danau. Gubuk-gubuk tersebut telah hilang, tetapi lumpur di sekitar tonggak-tonggak gubuk mengandung ribuan objek, termasuk tulang-tulang binatang, biji berbagai tanaman dan buah-buahan, peralatan, sobekan kain, pecahan gerabah, peralatan rumah tangga, dan sedikit furnitur.
Manusia Neolitikum juga mendirikan banyak monumen batu, baik berupa pilar tunggal, menhir, atau sekumpulan pilar, dolmen. Menhir sering menandai sebuah makam. Dolmen biasanya berfungsi sebagai makam untuk mayat. Menhir dan dolmen adalah monumen kasar bagi orang-orang kuno di masa lampau dan telah musnah. Zaman Neolitikum mencakup ruang waktu yang singkat jika dibandingkan dengan zaman sebelumnya, tetapi zaman Neolitikum adalah zaman kemajuan yang cepat. Peralatan Neolitikum, walaupun masih berupa balu, lulang, dan rayu, sering sangat indah dan halus, terutama mata panah dan kapak balu dengan bilah potong yang tajam. Manusia, kitchen midden, mulai membuat gerabah, terutama untuk alat masak, dan mereka mulai memelihara anjing. Para penghuni danau memiliki kambing, domba, babi, dan juga anjing. Mereka juga membuat keranjang anyaman, memintal dan menenun, menyamak kuil, membuat perahu, menggunakan gerobak beroda, dan yang paling penting dari semuanya, mereka menanam sejumlah sereal, termasuk gandum, barley, dan millet. Sumber-sumber baru makanan yang terbuka membuat manusia Neolitikum meninggalkan kehidupan pemburu yang berpindah indah dan mulai menetap di desa-desa permanen. Kehidupan komunitas mereka pasti telah terorganisir dengan baik, karena pembangunan gubuk di atas danau dan monumen batu memerlukan kerjasama dari banyak individu. Singkatnya, manusia Neolitikum bukanlah manusia liar. Mereka telah melewati tahap liar menuju barbarisme. Kebudayaan Neolitikum tidak hanya terbatas di Eropa. Kebudayaan Neolitikum juga hidup di Asia Barat, Mesir, Afrika Utara, dan di Kepulauan Siprus dan Crete. Seluruh lembah Mediterania menjadi pusat Neolitikum. Di sini transisi penggunaan logam untuk pertama kalinya terjadi. Zaman Batu Muda atau Neolitikum adalah fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan, seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar. Fase ini dimulai pada sekitar milenium ke-10 sebelum Masehi. Ciri-ciri zaman Batu Baru. 1. Alat-alat dari batu yang diasah. Berbeda dengan zaman sebelumnya, alat-alat yang digunakan pada zaman ini lebih halus dan memiliki fungsi yang lebih spesifik. Contohnya adalah kapak lonjong dan kapak persegi yang digunakan untuk bercocok tanam dan berburu. 2. Permukiman tetap. Manusia mulai membangun rumah-rumah sederhana dan tinggal menetap di suatu tempat. Hal ini memungkinkan mereka untuk menanam tanaman dan memelihara hewan ternak. 3. Pertanian dan peternakan. Revolusi pertanian adalah ciri khas zaman ini. Manusia mulai menanam berbagai jenis tanaman pangan dan memelihara hewan seperti sapi, kambing, dan domba. 4. Pembuatan tembikar. Kemampuan membuat tembikar menunjukkan kemajuan dalam teknologi dan seni. Tembikar digunakan untuk menyimpan makanan dan air. 5. Masyarakat yang lebih kompleks. Dengan adanya pertanian dan peternakan, masyarakat menjadi lebih kompleks. Terdapat pembagian kerja dan munculnya pemimpin dalam kelompok. 6. Kepercayaan. Munculnya kepercayaan dan ritual keagamaan juga menjadi ciri khas zaman ini. Manusia mulai menyembah kekuatan alam dan roh nenek moyang. Dampak zaman Batu Baru. 1. Peningkatan populasi. Dengan adanya sumber makanan yang stabil, populasi manusia meningkat. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan. Manusia mulai mengamati alam dan mengembangkan pengetahuan tentang pertanian dan peternakan. 3. Munculnya seni dan budaya. Seni seperti lukisan dinding dan patung mulai berkembang. Mengapa zaman Batu Baru cukup penting? Karena 1. Perubahan gaya hidup dari nomaden menjadi menetap. 2. Perkembangan teknologi. Munculnya pertanian, peternakan, dan pembuatan tembikar. 3. Munculnya peradaban.
masyarakat menjadi lebih kompleks dan terorganisir. Kesimpulan yang kami dapat, zaman Batu Baru adalah periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi, dan munculnya masyarakat yang lebih kompleks merupakan warisan berharga dari zaman ini. Sekian, terima kasih.